dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu formulasi tablet vitamin B1 dengan metode gempa langsung. Kami beranggotakan Karantistiani dengan NIM 203340007, Azahir Thorik 203340009, KI Putu Kusuma Negara 203340010, Putri Lali Nabila dengan saya sendiri 203340011, dan Sabrina Zahratul Aulia 203340012. Pendahuluan, vitamin B1 merupakan salah satu sumber vitamin dan berkhasiat sebagai antineuretikum yang mudah larut dalam air. Vitamin B1 sendiri stabil dalam air serta tahan panas dengan titik lebur kurang lebih 240 derajat Celcius. Vitamin B1 dapat dibuat dalam bentuk sediaan tablet dengan metode granulasi dan gempa langsung. Seperti telah diketahui dari sediaan obat yang beredar dan digunakan, tablet merupakan sediaan obat yang lebih disukai oleh para dokter maupun pasien dibandingkan dengan bentuk sediaan lain. Hal ini disebabkan karena di samping mudah cara pembuatan dan penggunaannya, dosisnya lebih terjamin, relatif stabil dalam penyimpanan karena tidak mudah teroksidasi oleh udara. Transportasi dan distribusinya tidak sulit sehingga mudah sampai kepada pemakai. Secara ekonomis, sediaan ini relatif lebih murah harganya, memberikan dosis yang tepat dari segi kimianya, bentuknya kompak dan mudah transportasinya, memberikan kestabilan pada unsur-unsur aktifnya. Tablet merupakan sediaan padat yang biasanya dibuat secara kempa cetak, berbentuk rata dan atau cembung rangkap. Umumnya bulat, mengandung satu jenis bahan obat atau lebih dengan penambahan bahan tambahan farmasetika yang sesuai. Tablet harus melepaskan zat berkhasiat ke dalam tubuh dalam jumlah yang tepat dan menimbulkan efek yang diinginkan. Tablet hanya memberikan efek yang diinginkan jika memiliki mutu yang baik. Untuk menghasilkan tablet dengan mutu yang baik dan memenuhi persyaratan, pemilihan dan kombinasi bahan pembantu memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembuatannya. Tujuannya adalah yang pertama tujuannya untuk mengetahui formulasi tablet vitamin B1. Kemudian mengetahui bagaimana cara membuat tablet yang baik. Yang ketiga, mengetahui bagaimana cara evaluasi tablet sesuai dengan ketentuan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah tablet yang dibuat sudah memenuhi persyaratan atau belum. Metode pembuatan tablet kita gunakan yang gempa langsung. Metode gempa langsung dilakukan terutama pada keadaan dosis efektif terlalu tinggi untuk pencetakan langsung dan obatnya peka terhadap pemanasan, kelembapan, atau keduanya yang dapat mengganggu dalam proses granulasi basah. Walaupun gempa langsung mempunyai beberapa keuntungan penting, seperti tenaga kerja yang sedikit, proses kering, tahap proses sedikit, tapi ada beberapa keterbatasan teknik ini. Yang pertama adalah perbedaan ukuran partikel dan kerapatan baik antara obat dengan pengisi dapat menimbulkan stratifikasi dalam granul sehingga dapat menimbulkan ketidakseragaman isi obat dalam tablet. Yang kedua, obat dosis besar dapat menimbulkan masalah dengan gempa langsung bila tidak digempa dengan obatnya sendiri. Yang ketiga, dalam beberapa keadaan, pengisi dapat berinteraksi dengan obat. Yang keempat, karena gempa langsung keadaannya kering sehingga tidak terjadi pencampuran, hal ini dapat mencegah kerusakan. Kemudian, preformulasi zat aktif, yaitu vitamin B1. Sinonimnya tiamina hidroklorida, aneurin hidroklorida. Rumus molekulnya C12H17CIN4OS atau HCl. Berat molekulnya 337,3. Pemberiannya hablur kecil atau serbuk hablur, warna putih, bau khas lemah mirip ragi, rasa pahit. Kadar bahan aktifnya mengandung tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 101,0%. Dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Kelarutannya mudah larut dalam air, suka larut dalam etanol 90%, praktis tidak larut dalam ether dan dalam benzen, larut dalam gliserol. Khasiatnya antineuretikum, komponen vitamin B kompleks. Stabilitasnya, selarutan steril tiamin hidroklorida pada pH 4 atau kurang akan kehilangan aktivitas. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya. Kemudian, preformulasi bahan tambahan. Yang pertama adalah Avisel pH 102. Rumus molekulnya C6H10O5M. Pemberiannya serbuk kristal putih tidak berbau dan tidak berasa. Kegunaan dalam formulasi sebagai bahan penghancur dan pengikat.
kelarutannya agak larut dalam 5%. W/F, larutan sodium hidroksida praktis tidak larut dalam air, dilut asam, dan semua pelarut organik. Stabilitas stabil pada bahan higroskopik. Inkompatibilitasnya pengoksidasi kuat. Penyimpanannya simpan di wadah yang tertutup rapat di tempat yang sejuk dan kering. Yang kedua, ada bahan tambahannya yaitu manitol. Rumus molekulnya C6H14O6, pemberiannya serbu kristal atau butrin yang mengalir bebas, putih, dan tidak berbau rasa manis. Kelarutannya mudah larut dalam air, larut dalam larutan basah, sukar larut dalam piridina, sangat sukar larut dalam etanol, praktis tidak larut dalam ether. Kegunaannya dalam formulasi ini dia sebagai diluent. Pada formulasi tablet dalam kadar tertentu, manitol stabil pada kondisi kering dan dapat juga mensterilisasi dengan titrasi autoklav. Kemudian higroskopisitas tidak bersifat higroskopis, kadarnya tidak kurang dari 96% dan tidak lebih dari 101,5%. Inkompatibilitasnya, manitol tidak bercampur dengan infus disilitol, akan membentuk kompleks dengan beberapa logam seperti aluminium, tembaga, dan besi. Reformulasi bahan tambahan talkum. Nama resminya talkum, nama lainnya talkum atau luzerak. Rumus molekulnya Mg6Si2O5 4OH4. Pemberiannya serbuk hablur sangat halus licin. Kelarutannya tidak larut dalam hampir semua pelarut. Kegunaannya glidan kadar 5%. Stabilitasnya steril, dapat disterilkan dengan pemanasan pada 165 derajat Celcius. Tidak kurang 1 jam, juga dapat disterilkan dengan etilen oksida atau sinar gamma. Inkompatibilitasnya dengan komponen amonium. Reformulasi bahan tambahan magnesium stearat. Rumus molekulnya C3H7OMgO4. Berat molekulnya 591,27. Pemberiannya berupa serbuk halus putih dan voluminous, bau lemah khas, mudah melekat di kulit, bebas dari butiran. Kelarutannya tidak larut dalam air, dalam etanol 95% dan dalam ether. Sangat larut dalam benzen panas dan etanol 95% panas. Kegunaannya lubrikan kadar 0,25-2%. Stabilitasnya magnesium stearat stabil dan harus disimpan dalam wadah atau kontainer dingin di tempat kering. Inkompatibilitasnya tidak tercampurkan dengan asam kuat, garam alkali, dan besi. Rasionalisasi formulanya dengan cara metode gempa langsung. Pengertiannya adalah metode pembuatan tablet tanpa proses granulasi dan menentukan bahan tambahan yang sesuai sehingga dapat dikempa secara langsung. Persyaratannya harus memiliki sifat alir yang baik, memiliki kompresibilitas yang baik, kapasitas yang tinggi yang memenuhi sifat konveksinya saat dicampur dengan bahan aktif, memiliki distribusi ukuran partikel yang baik untuk menghindari terjadi segregasi dengan alasan untuk mencegah berkurangnya zat aktif selama proses pembuatan digunakan dengan cara metode gempa langsung. Karena jika menggunakan metode granulasi basah atau kering, zat aktif dalam formulasi akan hilang atau terbuang akibat adanya. Keuntungan dan kerugian metodenya, untuk keuntungannya lebih ekonomis karena validasi proses lebih sedikit, lebih singkat, dan dapat digunakan untuk zat aktif yang tidak tahan panas dan tidak tahan lembab. Untuk kerugiannya, perbedaan ukuran partikel dan kerapatan book antara zat aktif dengan pengisi dapat menimbulkan stratifikasi di antara granul yang selanjutnya dapat menyebabkan kurang seragamnya kandungan zat aktif di dalam tablet. Untuk prosedur pembuatan gempa langsung, pertama, 1. Alat dan bahan yang akan digunakan disiapkan. 2. Bahan ditimbang dan dihaluskan, masing-masing zat aktif dan eksipien. 3. Campur vitamin B1 dan Avisel dalam kantong plastik selama kurang lebih 10 menit hingga homogen. Yang keempat, ditambahkan talkum dan Mg stearat, dikocok lagi hingga homogen selama kurang lebih 3 menit. Yang kelima, cetak campuran book menjadi tablet. Yang keenam, tablet dievaluasi. Pertama, untuk evaluasi mutu ada bahan aktif, granul, dan tablet. Evaluasi mutu bahan aktif vitamin B1 terdiri dari book density, tab density, rasio Oster, kompresibilitas, sudut istirahat dan laju alir, kadar lembab, dan susut pengeringan. Ketujuh adalah distribusi ukuran partikel.
Untuk evaluasi mutu granul vitamin B1, 1. Distribusi ukuran partikel, yang kedua bulk density, ketiga tape density, keempat rasio Hausner, kelima kompresibilitas, yang keenam sudut istirahat dan laju alir, yang ketujuh ada kadar lembab dan susut pengeringan. Untuk evaluasi mutu tablet, yang pertama ada organoleptik, yang kedua ada uji disolusi, yang ketiga uji waktu hancur, yang keempat keseragaman ukuran, yang kelima variabilitas, 6 kekerasan, 7 keseragaman bobot, yang kedelapan kadar zat aktif dalam tablet. Hasil evaluasi mutu bahan aktif vitamin B1. Yang pertama, bulk density. Tujuannya untuk mengetahui berat jenis nyata suatu bahan padat atau serbuk sehingga dapat menentukan interaksi partikulat. Rumusnya, bulk density sama dengan bobot serbuk dibagi volume serbuk. Datanya, bobot serbuk kita dapatkan 52,05 gram. Volume serbuknya 100 ml. Perhitungannya, 52,05 gram dibagi 100 ml sama dengan 0,5205 gram per mili. Yang kedua, tape density. Tujuannya untuk mengetahui berat jenis mampat suatu bahan padat atau serbuk sehingga dapat menentukan interaksi partikulat. Rumusnya, bulk density sama dengan bobot serbuk dibagi volume serbuk setelah diketuk. Datanya, bobot serbuk kita dapatkan 52,05 gram. Volume serbuk setelah diketuk 10, 500, dan 1250 sama dengan 125 mili, 100 mili, dan 85 mili. Perhitungannya, tape density sama dengan bobot serbuk dibagi volume serbuk sama dengan 52,05 gram per 85 mili sama dengan 0,612 gram per mili. Yang ketiga ada rasio Hausner. Tujuannya untuk mengetahui berat jenis mampat suatu bahan padat atau serbuk sehingga dapat menentukan interaksi partikulat. Rumusnya, rasio Hausner, tape density dibagi bulk density. Datanya, tape density, bulk density itu kita dapat 0,52,05 gram per mili, tape density-nya 0,612 gram per mili. Perhitungannya, tape density dibagi bulk density kita dapat 1,18. Kategorinya aliran, good atau mudah mengalir. Yang keempat ada kompresibilitas. Tujuannya untuk mengetahui sifat aliran bahan padat atau serbuk berdasarkan perbandingan selisih tape density dan bulk density dengan tape density. Rumusnya, persen kompresibilitas sama dengan tape density dikurang bulk density dibagi tape density dikali 100%. Datanya kita dapat jadi tape bulk density itu 0,5205 gram per mili, tape density-nya 0,612 gram per mili. Perhitungannya, persen kompresibilitas tape density dikurang bulk density dibagi tape density dikali 100%. Hasilnya kita dapat 14,95%. Kategorinya good atau mudah mengalir. Yang kelima ada sudut istirahat. Tujuannya untuk mengetahui sifat aliran berdasarkan besar sudut istirahat. Rumusnya, tangan A sama dengan 2H per D. Datanya H sama dengan 3 cm dan D 12 cm. Perhitungannya tangan A 2H per D kita dapat 0,5. A-nya 26,65%, 65 derajat. Kategori sifat alirannya good atau mudah mengalir. Yang keenam, kadar lembab dan susut pengeringan. Tujuannya memberikan batasan maksimal tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Rumusnya, susut pengeringan LOD. Bobot basah dikurang bobot kering dibagi bobot basah dikali 100%. Kadar lembabnya, persen MC, bobot basah dikurang bobot kering dibagi bobot kering dikali 100%. Datanya kita dapat bobot basah 6,07 gram, bobot kering 5,87 gram. Perhitungannya, 6,07 gram dikurang 5,87 gram dikali 100%, 3,294%. Persen MC-nya 6,07 gram dikurang 5,87 gram dibagi 5,87 gram dikali 100%.
sama dengan 3,407%. Hasil evaluasi mutu granul. Tujuannya mendapatkan material dengan ukuran partikel yang sesuai. Rumusnya, bobot serbuk sama dengan bobot wadah plus serbuk dikurang bobot wadah kosong. Persen mesnya, bobot serbuk pada mes dibagi total bobot serbuk dikali 100%. Perhitungannya, persen mes dibagi 26,06 gram dibagi 99,95 gram dikali 100% sama dengan 26,07%. Berikut untuk data-data dari mesnya. Kita dapat total bobot serbuknya 99,95 gram, persen serbuknya 99,99%. Dari data tersebut diperoleh presentasi fines adalah 26,07%, sehingga dapat disimpulkan bahwa fines kurang dari 30%, sehingga tidak perlu dilakukan granulasi ulang. Yang kedua ada bulk density. Tujuannya untuk menentukan jurnal serbuk yang masuk ke dalam ruang kompresi. Rumusnya, bulk density sama dengan bobot serbuk dibagi volume serbuk. Datanya bobot serbuk 52,05 gram, volume serbuk 100 ml. Perhitungannya, bobot serbuk dibagi volume serbuk. Kita dapat hasilnya 0,5205 gram per mili. Yang ketiga ada tap density. Tujuannya untuk mengetahui massa partikel menempati suatu volume tertentu setelah adanya hentakan pada waktu tertentu. Rumusnya bulk density sama dengan bobot serbuk dibagi volume serbuk setelah diketuk. Datanya bobot serbuk 52,05 gram, volume serbuk setelah diketuk 10, 500, 1250 sama dengan 125, 100 mili dan 85 mili. Perhitungannya tap density itu bobot serbuk dibagi volume serbuk. Kita dapat hasilnya 0,612 gram per mili. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai rasio Hausner dari hasil evaluasi mutu granul ini. Nah, tujuan dari pengujian rasio Hausner ini adalah untuk mengetahui apakah jenis manfaat suatu bahan padat, yaitu serbuk, sehingga dapat menentukan interaksi partikulat. Untuk rumus dari rasio Hausner ini, yaitu tap density dibagi dengan bulk density. Untuk datanya, kita memiliki bulk density sebesar 0,5205 gram per mili dan tap density sebesar 0,612 gram per mili. Untuk perhitungannya bisa dilihat langsung di bagian paling bawah, yang dimana hasilnya itu adalah 1,18. Jika kita melihat ini tabel USP untuk nilainya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa sifat aliran dari granul ini yaitu mudah mengalir. Yang selanjutnya yaitu kompresibilitas. Tujuan dilakukan pengujian kompresibilitas ini yaitu untuk mengetahui perilaku serbuk pada saat gempa dan mengkamalkan sifat alir dan mengetahui kepadatan pada bahan serbuk yang digempa. Untuk rumus pembahasan kompresibilitas yaitu tap density dikurang bulk density dibagi dengan tap density lalu dikalikan dengan 100%. Untuk hasilnya sendiri yaitu sebesar 14,95%, yang dimana jika kita lihat pada tabel USP maka akan menghasilkan sifat aliran dapat dikategorikan ke dalam sifat aliran mudah mengalir. Yang keenam ada sudut henti. Tujuannya dilakukan pengujian ini yaitu untuk mengetahui sifat alir dari serbuk serta laju alir serbuk. Untuk rumusnya sendiri yaitu tan alfa sama dengan 2H dibagi D, di mana H ini merupakan tinggi dan D ini merupakan diameter. Dari data kita mengetahui bahwa tingginya yaitu 3 cm dan diameternya ada 12 cm. Jika kita masukkan ke dalam hitungan maka kita akan mendapatkan nilai tan alfa sebesar 0,5, yang dimana alfanya dapat kita hitung yaitu 26,56 derajat. Dengan
sudut inti sebesar ini, maka kita dapat mengkategorikannya ke dalam sifat aliran mudah mengalir. Kemudian berikut merupakan ringkasan dari hasil evaluasi mutu granul. Pada pengamatan distribusi ukuran partikel, kita mendapatkan hasil sebesar 26,07%, di mana syaratnya itu adalah 30%. Kesimpulannya dipakai presentasi 26,07%, sehingga dapat disimpulkan bahwa fines kurang dari 30%, sehingga tidak perlu dilakukan granulasi ulang. Yang kedua, pada kadar lembab kita mendapatkan nilai sebesar 3,407%, di mana syaratnya itu nilai kadar lembab ini harus sebesar 2-5%. Yang dengan kata lain bahwa kadar lembab ini telah memenuhi syarat. Kemudian juga sudut pengaringan kita mendapatkan nilai 3,2294%, dengan syarat nilainya harus 2-5%, yang berarti juga sama sudut pengaringan dari granul ini telah memenuhi syarat. Yang selanjutnya, bulk density kita mendapatkan nilai 0,5205 gram per mili. Top density kita mendapatkan nilai 0,612 gram per mili. Untuk rasio Hasnanya kita mendapatkan hasil sebesar 1,18, di mana syaratnya ini harus 1,12 sampai 1,18. Maka kesimpulannya kita dapat mengelompokkan sifat alirannya sebagai mudah mengalir. Kemudian kompresibilitas dengan nilai 14,95%, di mana syaratnya nilai kompresibilitas ini harus 11 sampai 15%. Maka kita dapat mengelompokkan sifat alirannya ke dalam sifat aliran mudah mengalir. Sama juga yang terakhir yaitu sudut istirahat, kita mendapatkan nilai 26,56 derajat, di mana syaratnya ini harus 25 sampai 30 derajat. Maka ini telah memenuhi syarat dan sifat alirannya dapat dikategorikan sebagai sifat aliran yang mudah mengalir. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil evaluasi mutu dari tablet. Yang pertama ada pemeriksaan organoleptis tablet. Tujuannya dilakukan pemeriksaan organoleptis tablet ini yaitu sebagai pengawasan mutu dari suatu bahan yang digunakan dan untuk menjamin penerimaan yang baik oleh konsumen. Untuk datanya sendiri, tablet ini memiliki bau khas lemah yang mirip kaki, rasanya pahit dan warnanya putih. Pemeriksaan organoleptis dari tablet vitamin B1 adalah bau khas lemah mirip kaki, rasa pahit, sabuk hablu kecil dan putih. Tablet sesuai dengan persyaratan karena sifat organoleptisnya dilihat pada Farmakope Indonesia edisi ketiga. Yang kedua yaitu adalah pemeriksaan keseragaman ukuran, yaitu diameter dan tebal. Tujuannya dilakukan pemeriksaan ini yaitu untuk mengetahui kesamaan ukuran diameter dan tebal tablet, menjamin penampilan tablet yang baik. Syaratnya diameter tablet tidak lebih dari 3 kali tebal tablet dan tidak kurang dari 4/3 kali tebal tablet. Untuk hasilnya sendiri yaitu tablet ini memenuhi syarat karena diameter tablet tidak lebih dari 3 kali tebal tablet dan tidak kurang dari 4/3 tebal tablet. Kemudian yang ketiga ada pengujian keseragaman bobot. Tujuannya dilakukan pengujian ini yaitu untuk mengetahui tablet memiliki bobot yang seragam. Rumus yang digunakan yaitu untuk selisih bobot tablet, di mana bobot per tablet dikurangi bobot kata-kata tablet, dan untuk presentasi penyimpangannya rumusnya selisih bobot tablet dibagi bobot kata-kata kemudian dikalikan dengan 100%. Untuk syarat pengujian keseragaman bobot ini itu tidak boleh ada 2 tablet yang presentasi penyimpangannya lebih besar dari harga yang ditetapkan pada kolom A, dan tidak boleh ada satupun tablet yang presentasi penyimpangannya lebih dari harga yang ditetapkan pada kolom B. Untuk nilai dari kolom A dan kolom B sendiri dapat dilihat pada tabel di samping. Untuk hasilnya sendiri terdapat lebih dari 2 tablet yang presentasi penyimpangannya lebih besar daripada harga yang ditetapkan pada kolom A, dan juga terdapat tablet yang memiliki penyimpangan pada
terhadap kolom B, sehingga tablet ini tidak lolos dalam pengujian keseragaman bobot. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil evaluasi mutu tablet, yaitu pengujian kekerakasan tablet. Tujuannya dilakukan pengujian kekerakasan tablet ini yaitu untuk mengetahui kekerakasan dan kekuatan tablet, dan juga kekuatan fisik sediaan tablet terhadap tekanan mekanisme. Syaratnya itu kekerakasan tablet yang baik, yaitu tablet sampai bobot 300 mg adalah 4-7 kg per cm kuadrat, sedangkan untuk tablet 400-700 mg adalah 7-11 kg per cm kuadrat. Kekerakasan tablet yang baik untuk tablet sampai bobot 300 mg adalah 4-7 kg per cm kuadrat. Hasil yang didapatkan yaitu 4,65 kg per cm kuadrat, maka dapat disimpulkan tablet vitamin B1 tersebut memenuhi persyaratan. Kemudian untuk yang kelima ada pengujian kekerakasan tablet. Tujuannya dilakukan pengujian kekerakasan tablet ini yaitu untuk menjamin ketahanan tablet terhadap gaya mekanik pada proses pengemasan dan penghantaran. Untuk rumusnya sendiri yaitu pasien viabilitas sama dengan WO dikurangi WF per WO kali 100%. Untuk datanya sendiri WO kita mendapatkan nilai sebesar 310 gram dan WF sebesar 305 gram. Untuk syaratnya, presentasi viabilitas tidak boleh lebih besar daripada 1%. Jika kita hitung, maka presentasi viabilitas ini kita akan mendapatkan nilai 1,61%, yang artinya lebih besar daripada 1%. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa penulisan tablet yang dibuat tidak memenuhi persyaratan. Oke, baik, saya akan meneruskan presentasi dari hasil evaluasi mutu tablet. Di sini terdapat pengujian waktu hancur tablet, kemudian tujuan untuk melihat seberapa lama obat bisa hancur di dalam tubuh atau saluran cerna yang ditandai dengan sediaan menjadi larut. Kemudian syaratnya adalah waktu hancur tablet biasanya adalah tidak boleh lebih atau sama dengan 15 menit atau kurang dari sama dengan 15 menit. Kemudian kita bisa lihat nomor tablet dan waktu hancur tablet pertama yaitu 10 menit 11 detik, kemudian tablet kedua 9 menit 30 detik, tablet 3 10 menit 10 detik, kemudian tablet 4 9 menit 50 detik, tablet 5 8 menit 21 detik, tablet 6 9 menit 19 detik, rata-ratanya adalah 9 menit 30 detik. Kemudian waktu hancur tablet memenuhi persyaratan waktu hancur yaitu kurang dari 15 menit. Kemudian kesimpulan, tablet merupakan sediaan padat yang biasanya dibuat secara gempa cetak berbentuk rata dan atau cembung rangkap. Umumnya bulat, mengandung satu jenis bahan obat atau lebih dengan penambahan tambahan farmaseutika yang sesuai. Kemudian vitamin B1 merupakan salah satu sumber vitamin dan berkhasiat sebagai antineuritikum yang mudah larut dalam air. Vitamin B1 sendiri stabil dalam air serta tahan panas dengan titik lebur kurang lebih 248 derajat Celcius. Vitamin B1 dapat dibuat dalam bentuk cairan tablet dengan metode granulasi dan gempa langsung. Dari praktikum yang dilakukan mulai dari praformulasi, formulasi pembuatan, pengujian granul, serta evaluasi tablet yang sudah jadi, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu pada pengkajian praformulasi kita dapat mengetahui secara jelas sifat dan karakteristik vitamin B1 sebagai bahan aktif dan beberapa bahan tambahan yang digunakan sehingga dapat menghasilkan tablet yang kompak atau bagus secara fisik maupun kimia. Kemudian yang kedua yaitu metode pembuatan tablet vitamin B1 ini dapat dilakukan dengan cara gempa langsung. Kemudian yang ketiga, komponen-komponen tablet berdasarkan hasil pengkajian praformulasi ada beberapa yaitu zat aktif vitamin B1, pengisi manitol, kemudian
pengikat itu Avisel pH-nya 102, kemudian penghancur Avisel pH 102, kemudian lubrikan magnesium stearat, aderen, talkum, kemudian glidan talkum. Kemudian ada yang keempat itu ada hasil pengujian mutu zat aktif. Ukuran Afinas berdasarkan pengujian distribusi ukuran partikel adalah 100% memenuhi syarat. Fleksibilitas serbuk sebesar 50% telah memenuhi syarat. Kemudian susut pengerian diperoleh sebesar 9,14% dan kadar lembab sebesar 10,06% sehingga tidak memenuhi syarat. Sudut henti yang diperoleh sebesar 68,19 derajat, yang berarti bahwa serbuk tersebut sukar mengalir dan tidak memenuhi syarat. Kemudian yang kelima, ada hasil pengujian mutu granul. Ukuran Fines berdasarkan pengujian distribusi ukuran partikel adalah 26,07% memenuhi syarat sehingga tidak perlu granulasi ulang. Kemudian kompresibilitas granul yang didapat sebesar 14,95% dapat disimpulkan bahwa granul sangat mudah mengalir. Kemudian sudut pengeringan diperoleh sebesar 3,294% memenuhi syarat dan kadar lembab sebesar 3,407% memenuhi syarat. Sudut henti yang diperoleh sebesar 26,56 derajat menyatakan bahwa granul memiliki sifat aliran pasali atau mengalir. Kemudian yang keenam, hasil pengujian mutu tablet. Keseragaman bobot 7 tablet melebihi A, 6 tablet melebihi kolom B dengan memenuhi syarat. Keseragaman ukuran diameter 10,13 mm dan tebal 3,68 memenuhi syarat. Keragasan atau friabilitas 1,61% tidak memenuhi syarat. Waktu hancur 9 menit 33 detik. Syarat untuk tablet tidak lebih dari 15 menit sehingga memenuhi syarat. Kemudian untuk kekerasan tablet 4,65 kg per cm kuadrat memenuhi syarat. Kemudian ada saran untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang baik dalam mata kuliah praktikum teknologi sajian solid, ada baiknya bila dilakukan penambahan dalam beberapa hal berikut. Yang pertama, penambahan pengadaan bahan aktif dan bahan tambahan agar mahasiswa dapat lebih variatif dalam melakukan pembuatan sediaan. Kemudian yang kedua yaitu hendaknya sarana dan prasarana penunjang pembuatan sediaan tablet dilengkapi agar pembuatan tablet memenuhi standar CPOB dan tepat waktu. Baik, jadi ini adalah hasil desain kemasan dari kelompok kami terdus obat dari vitamin B1. Kemudian ini adalah hasil desain kemasan brosur obat. Oke, sekian dan terima kasih dari kelompok kami untuk presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi.